Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh anak buah Abu Jahal, didatangi oleh anak buah pamannya. Apa rencana Abu Jahal saat ini? Karena Abu Jahal kita tahu adalah paman Rasulullah yang selalu berusaha menghentikan dakwah Rasul, bahkan dengan cara yang kejam, dengan cara yang keji. Nah, satu saat ini Abu Jahal punya siasat, punya rencana. Apa rencananya? Abu Jahal pengen mematikan Rasulullah dengan cara yang halus, yaitu mengubur Rasulullah hidup-hidup. Apa yang dilakukan siasatnya? Jadi Abu Jahal pura-pura sakit, lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil Muhammad, menjenguknya. Pasti Muhammad mau, karena dia orang soleh, dia ponakan saya. Jadi Abu Jahal menyiapkan lubang di samping tempat tidurnya. Dia buat lubang setinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul nanti mau menjenguknya, Rasul menginjak lubang itu yang ditutupi oleh pelepah kurma, maka Rasul akan masuk ke dalam lubang itu dan Rasul akan dikuburkan hidup-hidup oleh anak buahnya Abu Jahal. Hadirin yang dirahmati Allah, berangkatlah Rasulullah ketika dijemput oleh anak buah Abu Jahal, karena Rasulullah sangat mencintai semua manusia, apalagi ini pamannya. Walaupun sering dihujat, sering dihina, sering dicaci maki, bahkan sering mau dibunuh, tapi Rasul selalu berdoa agar pamannya ini didapatkan hidayah kepadanya. Akhirnya Rasul datang. Ketika Rasul masuk ke rumah Abu Jahal, Rasul mengetuk pintu, mengucapkan salam tapi tidak dibalas salamnya oleh Abu Jahal. Abu Jahal berteriak, "Muhammad, masuk saja." Masuklah Nabi Muhammad ke dalam rumah Abu Jahal. Diketuk lagi pintu kamarnya, "Muhammad, masuk saja." Lalu masuklah Nabi Muhammad ke kamar Abu Jahal. Dilihat dari dekat pintu kamar, Abu Jahal pamannya sedang berselimut sambil menggigil, keringat ngucur. Padahal Abu Jahal sengaja pura-pura sakit agar Muhammad mau menengok dan masuk ke kuburan yang sudah disiapkannya. Apa yang terjadi ketika beberapa langkah kaki Nabi Muhammad ingin mendekati lubang itu? Malaikat Jibril datang lalu menahan Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, jangan kau teruskan langkah, karena pamanmu sudah menyiapkan lubang untuk menguburmu." Berhenti Nabi Muhammad, tidak jadi melangkah. Abu Jahal gregetan, "Wahai Muhammad, ayo pegang aku, doakan aku biar aku sembuh. Panasku tinggi ini." Tapi Nabi Muhammad tidak terus melangkah, malah memalingkan wajahnya berbalik lalu kembali pulang ke rumahnya. "Paman, aku pulang dulu, mudah-mudahan paman lekas sembuh." Gregetan Abu Jahal, dia loncat dari kasurnya, dia lupa bahwasanya dia pura-pura sakit. Dia kejar Nabi Muhammad dan dia masuk ke dalam lubang yang dia buat sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal masuk ke dalam lubang yang dia buat sendiri. Maka ada pepatah Arab mengatakan, "Man hafara hufratan waqa'a fiha." Barang siapa yang menggali lubang, dia akan masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Apa yang terjadi? Anak buah dipanggil oleh Abu Jahal untuk menolong Abu Jahal karena masuk ke dalam lubang. Tapi anehnya, setiap tangan-tangan anak buahnya yang panjang pun tidak bisa sampai ke tangan Abu Jahal yang di dalam lubang yang sangat pendek itu. Bahkan diulurkan tali oleh anak buahnya, semakin panjang talinya, semakin jauh tangannya Abu Jahal untuk menangkap tali itu. Lalu apa yang terjadi? Abu Jahal berkata, "Ini pasti kerjaan Muhammad." Panggil lagi Muhammad, bilang pamannya masuk ke dalam lubang. Dipanggil kembali Nabi Muhammad.
Dan Nabi Muhammad lagi-lagi tidak marah, tidak dendam. Datang Nabi Muhammad untuk menolong pamannya jatuh ke dalam lubang. Dengan kuasa Allah, tangan Nabi Muhammad yang tidak panjang bisa meraih tangan Abu Jahal di dalam lubang, dan Abu Jahal diangkat, diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Abu Jahal setelah diselamatkan tadi? Muhammad hebat sekali, ilmu sihirmu begitu dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah sederhana ini ada 3 poin di Jumat kali ini yang sangat singkat. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, karena ini bulan di mana Rasulullah dilahirkan, bulan di mana Rasulullah menjadi panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh buat kita. Kita sebagai pedagang, contohlah Rasul ketika berdagang. Kita sebagai kepala rumah tangga, contohlah Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Kita sebagai pejabat, Rasulullah pemimpin rakyat, contoh Rasulullah. Maka yang pertama, Rasul mengajarkan dari kisah tadi pentingnya menjaga silaturahim. Bayangkan Rasulullah, pamannya yang sering berbuat jahat kepada Rasulullah, sakit masih ditengok. Ingat, kita pasti punya saudara. Walaupun bapak kita mungkin sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, masih ada kerabat dari bapak ibu kita. Ketika sudah meninggal, kadang mati obor, tidak pernah kita silaturahim. Walaupun arisan keluarga, kadang via WA, nyetor uang pakai WA grup, dapat uang dikocok lewat WA grup, dapat pun ditransfer, tidak bisa ketemu. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk saatnya perbanyak silaturahim. Ini yang Rasul ajarkan, silaturahim membawa keberkahan. Kita berjalan keluar rumah, niat kita lillahi ta'ala untuk menjaga silaturahim, maka Allah akan catat kebaikan sampai kita kembali. Dalam berdakwah pun ada niat silaturahim. Bulan Desember tahun lalu, pertengahan Desember, hari Ahad subuh, saya mau berangkat silaturahim mengisi kajian subuh di Masjid Cilodok, Nur Mainah. Tiba-tiba saya ditabrak motor jam 4 subuh. Motor gerobak, kaki saya patah 3. Kata terapis, 2 tahun lebih Ustadz, insya Allah baru bisa jalan. Tapi dengan banyaknya silaturahim, ulama-ulama di kota Depok, 100 DKI masjid menjenguk, mendoakan. 6 bulan, alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk berdakwah walaupun masih memakai tongkat. Keberkahan silaturahim. Jangan pernah takut kita dengan nilai kebaikan dari silaturahim, apalagi kepada kerabat kita. Rasulullah mencontohkan itu. Walaupun pamannya zalim, tetap Rasul menjaga tali silaturahim. Yang kedua, Rasul mengajarkan dari kisah Abu Jahal itu adalah tetaplah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada teman kita nih jahatin kita terus, ketika dia lagi susah dia minta tolong sama kita, pinjam dulu 100. Ketika itu kita tahu nih teman kita ini orang yang jahat sama kita, kita susah aja minjem nggak dikasih. Tapi ketika teman kita susah, kita ada, bantulah dia. Ketika kita membantu orang yang baik kepada kita, itu bukan satu yang luar biasa, tapi kita bisa membantu orang yang jahat terhadap kita, itu nilai yang amat sangat luar biasa. Kita niat bantu karena Allah, kita niat bantu menolong karena Allah. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Jangan, kita tolonglah sesama saudara kita walaupun orang itu belum pernah berbuat baik kepada kita. Dan yang ketiga yang Rasul ajarkan adalah dari kisah Abu Jahal tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dalam kebaikan, kita niatkan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan, kita ikhlas saja. Jangan kita mengharapkan balasan jasa.
Kita sudah berbuat baik sama orang itu, orang itu kok tidak balas kebaikan dia kepada saya. Tidak perlu. Rasul berbuat baik kepada Abu Jahal, menolong Abu Jahal jatuh ke dalam lubang, apa balasannya? Rasul dihina, dianggap tukang sihir, tukang teluh, hebat ilmu sihir. Bayangkan. Jadi kalau kita sudah menolong orang, biarkan orang itu yang ditolong, dia mau berterima kasih atau tidak. Bahkan orang itu malah ngomongin kita, biarkan. Allah yang membalas nanti kebaikan kita. Hadirin, saya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hampir 9 bulan ini kita diberi ujian, tapi alhamdulillah majlis zikir saya masih bisa membuka santunan untuk anak-anak yatim. Terakhir kita berikan santunan pada 100 jamaah dan DKM masjid untuk pengobatan mata dan kacamata gratis melalui majlis zikir kita. Di saat kondisi kita masih kondisi sakit. Titipan-titipan dari jamaah yang datang ke saya berobat konsultasi. Alhamdulillah kita wasilahkan untuk kebaikan. Kalau kita sudah bantu, lalu orang yang dibantu kita tidak berterima kasih, ya sudah. Kita minta dari Allah balasan-balasan kebaikan kita. Gak usah kita hitung-hitung. Kita habis bantu orang ini, bantu orang itu. Kita ikhlas saja. Maka hadirin, dari Jumat kali ini kita dapat sebuah pemahaman baru bahwasanya Rasulullah yang sebegitu mulianya diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu dahsyat, bahkan dari pamannya sendiri. Hamil di sini. Kalau kuasa Allah,